Nah, sekarang kita masuk postulat 3 nih. Postulat 3 itu berbicara tentang substitusi. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita lihat ya. Substitusi, postulat 3. Semisal gue punya kotak yang dia nilainya sama dengan segitiga, ini artinya kalau lo lihat kotak, itu bisa lo ubah jadi segitiga. Sebaliknya juga, kalau lo lihat segitiga, bisa diubah dengan kotak gitu. Maksudnya gimana? Contoh nih, gue punya X plus Y sama dengan 4. Dan gue tahu nilai Y itu sama dengan 3X. Gue pengen tahu nilai X-nya berapa yang memenuhi ini. Nah, ini masalah yang kita punya. Ini data bantuan yang kita punya. Nah, ini artinya setiap kalau gue lihat Y, bisa gue ganti dengan 3X. Nah, kita pakailah postulat 3 ini buat menyelesaikan masalah ini. Berarti X ditambah Y-nya, oh ada Y nih. Boleh diganti dengan 3X, berarti 3X sama dengan 4. Berarti 4X sama dengan 4. Pakai postulat 2, bagi 4. Berarti X sama dengan 1. Nah, ini contoh sederhananya dari postulat 3. Sekarang, kita langsung nih ke penerapan postulatnya. Di video yang awal-awal, gue udah pernah ngejelasin kan ya. Matematika itu, dari definisi, kita proses secara logika, kemudian pakai postulat dan ilmu-ilmu dasar, kita bisa dapat rumus atau sifat juga bisa. Nah, contoh nih, kita terapin ke eksponen. Eksponen tuh gini, kalau ada A dipangkatkan dengan M, itu artinya atau sama dengan gue mengalihkan A dengan A dengan A sebanyak M kali. Ya, berarti kalau gue pingin mengalihkan A pangkat M dengan A pangkat N, berarti hasilnya mungkin kalian yang udah tahu langsung gitu kan, kalau ada gini, oh ya pangkatnya ditambah. Tapi dari mana gitu kok bisa kayak gini gitu. Nah, kita coba pakai postulat nih. A pangkat M. Kita udah tahu nih, sama-sama A pangkat M. Berarti A pangkat M itu artinya A dikali A terus sebanyak M kali. Nah, terus kalau yang A pangkat N gimana? Kita pakai postulat 1, kesamaan formasi, ya nggak? Kalau A pangkat M dia A-nya dikalikan sebanyak M kali, berarti kalau A pangkat N, ya dia A-nya dikalikan A lagi sebanyak N kali. Ya nggak? Berarti dari total ini, kita mengalihkan A dengan A itu lagi sebanyak M plus N kali. Jadi kesimpulannya, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, sama aja dengan A pangkat M plus N. Dapat deh sifat 1. Gampang kan? Nah, sekarang kalau gue ingin memangkatkan AB dengan M. AB pangkat M. Nah, gimana nih? Ini AB, di sini A. Jadi gimana? Don't sorry, ini lihat aja kesamaan formasi. Sesuatu dipangkatkan dengan sesuatu. Ini juga sesuatu dipangkatkan dengan sesuatu. Kalau ini A pangkat M kayak gini, berarti AB pangkat M. Ya, AB dikalikan dengan AB kali AB, terus sebanyak M kali. Berarti sama aja kan kayak gua A dikali A sebanyak M kali. Dikalikan dengan B dikali B, terus sebanyak M kali. Artinya, ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, dapatlah sifat 2. Ya. Jadi kalau misalnya lupa nih, ini gimana ya pangkatnya diapain ya? Nah, kalau kita ngerti postulat, bisa kita nyari sendiri gitu. Jadi nggak ada nanti, lupa, gimana ya?
Ini kalau AB pangkat M ini bisa dipisah nggak sih? Aduh, lupa. Nah, kalau ngerti postulat, bisa deh, aman matematika lo. Contoh lagi, di persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Kalau kita misalnya punya nih x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0, berarti akarnya x min 2 dikali x min 1. Berarti nilai akarnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Ya enggak? Nah, sekarang kita lihat bentuk umum PK, persamaan kuadrat. Nah, BU, butuh uang. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Nah, apa gue tulis ini? Nah, lihat aja kalau A-nya 0, berarti ini nggak ada kan? Berarti cuma ini doang. Bukan persamaan kuadrat namanya. Ya nggak? Nah, kita tahu dari contoh yang ini, kalau ada persamaan dia bisa diubah sih kayak gini. Ya. Terus kita lihat di sini akarnya 2, tapi di sini jadi min 2. Yang ini 1, di sini jadi min 1. Berarti akarnya akan berbentuk kayak gini. X min X1 dikali X min X2 gitu. Nanti ujung-ujungnya itu bisa diubah kayak gini, ya nggak? Si persamaan kuadrat ini. Nah, coba deh ini kita kaliin ini ke dalam gitu. Berarti X kuadrat dikurangi X1 X minus X2X tambah X1 X2 sama dengan 0. Ya nggak? Berarti X kuadrat minus X1 plus X2 dikali X ditambah X1 X2. Ya, bener ya? Nah, coba ini kita lihat. Turun di sini, kita samain bentuknya sama ini. Bagi A semuanya. Berarti jadi X kuadrat plus B per A X ditambah C per A. Nah, coba kita lihat nih. Ini dengan ini, itu ada kesamaan formasi. Ya nggak? Depannya X kuadrat, ini juga depannya X kuadrat. Yang ini, si bagian X-nya minus X1 plus X2, yang ini plus BA. Nah, berarti boleh dong si B plus A ini nilainya sama dengan minus X1 plus X2. Ya nggak? Ini jadilah berarti X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Terus ini sama ini sama ya, sama informasi. Di sini dia jadi konstanta, yang di sini jadi konstanta juga. Dia nggak punya X gitu. Berarti boleh dong. Berarti C per A sama dengan X1 dikali X2. Nah, ini di SMA pernah kan belajar gini. Jadi kalau akar-akar dijumlahin dia hasilnya min B per A. Kalau akarnya dikaliin dia hasilnya C per A. Ya enggak? Dengan nilai ABC tuh ini di persamaan kuadrat di awalnya ini ABC-nya. Ya. Jadi kalau lo ngerti postulat, nggak ada nanti, aduh, nggak bisa lupa rumus. Nggak ada kata-kata kayak gitu. Karena sebenarnya yang kayak gini itu bisa diturunin sendiri gitu. Dan udah terbukti. Oke?